Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Nurul Fauzia. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Nomor induk mahasiswa 19.30414. Di video kali ini aku bakalan menjelaskan serta memberitahu kepada kalian salah satu teori komunikasi. Teori komunikasi tersebut yaitu teori tentang relasi. Teori tentang relasi ini terdiri dari Social Penetration Theory dan Communication Privacy Management. Mari kita bahas satu persatu apa itu Social Penetration Theory dan apa itu Communication Privacy Management. Yang pertama adalah Social Penetration Theory. Pengertian Social Penetration Theory ini dipopulerkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini merupakan teori yang menggambarkan suatu pola hubungan merupakan proses ikatan antar individu satu dengan individu lainnya yang bergerak dari tingkatan dangkal ke tingkatan yang bersifat pribadi. Yang selanjutnya adalah analogi Social Penetration Theory. Analogi pada teori ini diibaratkan pada bawang merah yang memiliki berbagai macam lapisan. Ketika kita mengupas bawang merah, tentu kita akan menemukan lapisan demi lapisan. Seperti halnya kita mengenal seorang individu, maka seiring berjalannya waktu kita akan mengetahui sifat, sikap, serta kepribadian orang tersebut. Selanjutnya, tahapan proses penetrasi sosial yang terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap orientasi, di mana seseorang lebih sedikit terbuka kepada orang lain. Seperti halnya kita baru mengenal orang tersebut, kita tidak langsung akrab dan langsung bisa mengklaim orang tersebut baik atau buruknya. Tahap yang kedua adalah pertukaran penjajakan afektif atau munculnya diri. Pada tahap ini, keterbukaan diri bersifat timbal balik, terutama pada awal dalam suatu hubungan. Pada awal suatu hubungan, kedua belah pihak biasanya akan saling antusias untuk membuka diri dan bersifat timbal balik. Akan tetapi, semakin dalam atau semakin masuk ke dalam wilayah yang pribadi, biasanya keterbukaan tersebut semakin berjalan lambat, tidak secepat pada tahap awal hubungan mereka, dan juga semakin tidak bersifat timbal balik. Tahap ketiga adalah pertukaran efektif atau komitmen dan kenyamanan. Pada tahap ini, penetrasi akan cepat di awal, akan tetapi semakin berkurang ketika semakin masuk ke dalam lapisan yang semakin dalam. Tidak ada istilah langsung akrab, karena keakraban itu semuanya membutuhkan suatu proses yang sangat panjang. Dan biasanya banyak dalam hubungan interpersonal yang mudah runtuh sebelum mencapai tahap yang stabil. Tahap terakhir, yaitu tahap keempat, adalah pertukaran stabil atau kejujuran total dan keintiman. Pada tahap terakhir ini merupakan tahap di mana berhubungan dengan pengungkapan pemikiran, perasaan, dan perilaku secara terbuka yang mengakibatkan munculnya spontanitas dan keunikan hubungan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan pada teori penetrasi sosial ini. Kelebihan pada teori ini adalah
dapat memandang dan menilai risiko dalam suatu hubungan interpersonal tergantung pada jenis hubungan serta tingkatannya pada saat pengungkapan diri dan keintiman di dalamnya. Adapun kelemahan pada teori ini adalah dapat mempengaruhi pengungkapan diri tidak dinilai. Budaya dan karakteristik demografi seperti jenis kelamin, ras, usia, dan banyak lagi akhirnya mungkin memiliki efek pada bagaimana seseorang memilih untuk mengungkapkan informasi. Adapun contoh kasus pada teori ini adalah proses pendekatan pada seorang individu dengan lawan jenisnya. Contoh kasus ini pasti di antara teman-teman pernah mengalami, termasuk saya pribadi. Pada proses ini biasanya seorang laki-laki akan memulai berkenalan kepada seorang wanita. Sehingga seiring berjalannya waktu mereka akan saling terbuka satu sama lain. Hal ini terjadi karena adanya tahapan kenyamanan di antara individu-individu tersebut. Teori selanjutnya adalah Communication Management Theory. Mari kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian Communication Privacy Management. Teori Communication Privacy Management ini teori yang dikembangkan oleh Sandra Veteronio pada tahun 2002. Teori ini menggambarkan orang-orang membuat pilihan tentang mengungkapkan atau menyembunyikan suatu informasi private berdasarkan kriteria dan kondisi yang mereka anggap penting. Serta individu percaya bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki dan mengatur akses ke informasi private mereka. Selain itu, di dalam teori ini menjelaskan proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi private. Adapun asumsi pada teori ini adalah sebagai berikut. Ada 5 asumsi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, informasi private. Informasi ini merupakan informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti bagi seorang yang sifatnya privat. Informasi ini merujuk pada proses berpikir mengenai pembukaan. Yang kedua, batasan private, yaitu adanya batasan yang menjelaskan bahwa terdapat garis antara bersikap publik dan bersifat private. Yang ketiga, kontrol dan kepemilikan. Asumsi ini bergantung pada ide bahwa orang merasa mereka memiliki informasi private mengenai diri mereka sendiri. Sebagai pemilik informasi, mereka percaya bahwa mereka harus ada dalam posisi untuk mengontrol siapa saja yang boleh mengakses informasi tersebut. Yang terakhir adalah sistem manajemen berdasarkan aturan. Pada sistem ini, kerangka untuk memahami keputusan yang dibuat orang mengenai informasi privat. Adapun dialektika manajemen teori ini adalah berfokus pada ketegangan-ketegangan antara keinginan untuk mengungkapkan informasi private dan keinginan untuk menutupinya. Yang terakhir adalah contoh kasus pada teori ini, yaitu seorang individu yang mengalami gangguan psikis datang ke sebuah klinik psikolog untuk melakukan konsultasi. Pada awalnya, individu tersebut tidak mau memberitahu informasi tentang apa yang sedang ia alami. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, psikolog tersebut akan terus berusaha melakukan berbagai cara agar seorang individu yang terkena gangguan psikis tersebut menceritakan secara detail kepada psikolog tersebut.
Nah, jadi segitu penjelasan teori tentang relasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.